Lupakan gambaran Arab Saudi yang selama ini Anda kenal. Di hadapan Anda berdiri sebuah keluarga penguasa yang dianggap sebagai salah satu yang paling berpengaruh di dunia. Dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai sekitar 4 triliun dolar. Namun di negara yang sama, satu kesalahan kecil bisa berujung penjara. Sebuah robot pernah diberi status kewarganegaraan. Dan perempuan telah dikirim ke luar angkasa sebagai astronot. Saat ini, Anda sedang berada di tengah kenyataan yang penuh kontradiksi itu. Di seluruh wilayah negara ini, tidak ada satupun sungai alami. Kehidupan sehari-hari bergantung pada air tanah, pemurnian air laut, dan proyek-proyek raksasa yang dibangun untuk menjaga masyarakat tetap berjalan. Bahkan di kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, sistem desalinasi berskala besar menjadi sumber utama air bersih. Lalu ada persoalan panas. Suhu siang hari bisa naik ke tingkat yang berbahaya, terkadang melampaui 50 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu, permukaan jalan bisa menjadi begitu panas hingga merusak sepatu. Untuk mengatasinya, para insinyur menciptakan solusi berani dengan membangun lapisan pendingin bawah tanah tepat di bawah permukaan jalan. Berbicara tentang kekayaan, di negara ini hampir semuanya memiliki harga. Arab Saudi adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang namanya diambil langsung dari keluarga penguasanya, yaitu keluarga Al Saud, meski mustahil menentukan angka pasti. Perkiraan konservatif menyebutkan kekayaan mereka melebihi 1,4 triliun dolar. Sebagai perbandingan, bayangkan kekayaan keluarga kerajaan Inggris lalu kalikan 16. Itulah tingkat kekuatan yang sedang kita bicarakan. Pusat kekayaan ini berada di Riyadh. Namun yang mengalir dalam nadi negara ini bukan hanya minyak, melainkan perusahaan paling bernilai di dunia. Saudi Aramco begitu besar hingga raksasa teknologi seperti Google dan Apple terlihat kecil jika dibandingkan. Satu perusahaan ini saja menghasilkan pendapatan lebih besar dari total PDB sebagian besar negara di dunia. Yang menarik adalah bagaimana kekayaan ini sampai ke warga biasa. Jika Anda adalah warga negara Saudi, pemerintah menyediakan pendidikan gratis, layanan kesehatan sepenuhnya gratis, pinjaman tanpa bunga untuk menikah, bantuan perabot rumah, dan bahkan terkadang tanah gratis. Kedengarannya seperti surga, bukan? Namun ada sisi lain yang perlu diketahui. Semua fasilitas ini hanya berlaku bagi warga Saudi. Bagi para pendatang yang mencakup sekitar 40% populasi, kehidupan terasa sangat berbeda. Jika Anda diberi kesempatan tinggal di negara dengan pendidikan dan layanan kesehatan gratis, apakah Anda akan menerimanya atau menolaknya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya berbagi contoh yang menggambarkan kontradiksi ekonomi di Arab Saudi dengan sangat jelas. Siap mendengarnya? Harga sebotol air justru lebih mahal daripada bensin. Ini bukan lelucon. Berdasarkan data terbaru, 1 liter bensin oktan 95 hanya berharga 2,33 rial, sekitar 60 sen. Artinya, Anda bisa mengisi penuh tangki mobil dengan biaya setara 1 cangkir kopi di Starbucks. Namun jangan berpikir semuanya murah. Gelombang perpindahan penduduk ke Riyadh telah membuat harga sewa melonjak tajam. Untuk apartemen 2 kamar tidur di kawasan yang cukup layak, biaya sewanya berkisar antara 50.000 hingga 80.000 rial per tahun. Itu setara dengan sekitar 13 hingga 21.000 dolar setiap tahun hanya untuk tempat tinggal. Kemudian ada mobil yang berfungsi sebagai simbol status tertinggi. Toyota Land Cruiser yang dikenal luas di dunia Arab sebagai Raja Gurun. Bukan sekadar alat transportasi, melainkan pernyataan keberhasilan. Jika Anda ingin membuat pernyataan itu, sebuah Land Cruiser baru dibanderol sekitar 300.000 rial, atau kurang lebih 80.000 dolar. Namun simbol status yang sesungguhnya adalah mobil-mobil mewah yang tidak kalah dari Dubai, McLaren, Ferrari, dan Bugatti sering terlihat melintas di jalanan. Beberapa plat nomor bahkan lebih mahal daripada mobilnya. Tidak jarang, para syekh kaya membayar jutaan dolar hanya untuk mendapatkan pelat nomor 1 yang sangat prestisius. 7 atau 8 tahun lalu, perempuan di Arab Saudi tidak diizinkan mengemudi
Mereka tidak bisa pergi ke bioskop, menghadiri konser, atau bepergian tanpa izin wali laki-laki. Namun pada Juni 2018, segalanya berubah ketika pemerintah resmi mencabut larangan mengemudi bagi perempuan yang telah berlaku puluhan tahun. Kini, melihat perempuan mengendarai mobil baru di jalanan Riyadh adalah pemandangan yang biasa. Kewajiban mengenakan abaya hitam telah dihapus bagi perempuan asing dan diubah menjadi desain modern berwarna bagi perempuan Saudi. 2 tahun lalu, seorang perempuan Saudi bernama Rayanah Barnawi mencatat sejarah dengan melakukan perjalanan ke luar angkasa sebagai astronot. Ini menjadi salah satu simbol paling menonjol dari proyek visi 2030 negara tersebut. Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap sisi lainnya. Meskipun sistem perwalian laki-laki telah dilonggarkan, tradisi keluarga tetap sangat kuat. Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan masih merayakan acara di aula terpisah. Tetapi ada hal menarik di sisi perempuan yang jarang diketahui orang luar. Perempuan yang di luar mengenakan abaya sederhana berubah total ketika berada di dalam ruangan tertutup. Dengan gaun malam mewah dari Chanel, Dior, dan Versace, mereka tampil bak bintang film. Di ruang privat tanpa kamera, mereka menikmati tingkat kebebasan dan kemewahan yang mungkin mengejutkan banyak orang. Menurut Anda, apakah perubahan ini benar-benar memberi lebih banyak kebebasan bagi perempuan Saudi? Kami membaca semua komentar. Jadi silakan bagikan pendapat Anda. Kita sering membicarakan kebebasan, tetapi negara ini tetap dikenal sebagai negara dengan aturan yang sangat ketat berdasarkan hukum syariah, dan hukuman yang diterapkan dirancang untuk memberi efek jera. Tingkat kejahatan memang sangat rendah, tetapi itu karena konsekuensinya sangat berat. Tempat yang dikenal sebagai Chop Chop Square bukanlah cerita fiksi, melainkan lokasi nyata di mana hukuman dijalankan secara terbuka. Alkohol sepenuhnya dilarang tanpa pengecualian. Mencoba membawa sebotol whisky ke dalam negeri ini adalah kesalahan besar. Anda bisa menghadapi hukuman penjara, deportasi, bahkan cambukan. Daging babi tidak akan pernah Anda temukan. Tindakan mesra di depan umum seperti bergandengan tangan atau berciuman juga sangat berisiko. Hal-hal itu bisa membawa Anda langsung ke kantor polisi karena dianggap melanggar norma kesusilaan. Namun ada perkembangan menarik yang patut dicatat. Di zona wisata baru di sepanjang pantai Laut Merah, khususnya di resor mewah kelas atas, aturan ini diterapkan dengan lebih longgar. Uang, tampaknya, mampu melunakkan beberapa batasan. Seperti biasa, jika kisah hari ini meninggalkan kesan bagi Anda, jangan ragu memberikan tanda suka sebagai dukungan kecil, dan jika ini adalah pertemuan pertama kita, pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Di Arab Saudi, unta bukan sekadar hewan ternak. Mereka adalah simbol prestis yang hidup dan bernilai sangat tinggi, bahkan bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Jika di dunia barat, mobil Ferrari atau Lamborghini melambangkan puncak kekayaan, maka di sini seekor unta juara dapat memiliki nilai yang setara dengan mobil super paling langka di dunia. Arab Saudi menjadi tuan rumah kompetisi hewan yang mungkin paling mahal di dunia, yaitu kontes kecantikan unta. Dalam ajang ini, para unta dinilai berdasarkan bentuk bibir, panjang leher, dan proporsi punuk yang sempurna. Sistem penilaiannya bahkan lebih ketat dan detail dibandingkan kontes kecantikan internasional. Setiap kompetisi bisa menawarkan total hadiah hingga 66 juta dolar, menjadikannya salah satu perlombaan hewan paling menguntungkan di dunia. Namun budaya unta tidak berhenti di sana. Arab Saudi memiliki rumah sakit unta terbesar di dunia yang terletak di Riyadh. Fasilitas bernilai jutaan dolar ini menyediakan pemeriksaan rutin, perawatan medis canggih, hingga layanan sinar X khusus untuk para bintang gurun tersebut. Beberapa unta dengan nilai sangat tinggi bahkan memiliki paspor sendiri untuk perjalanan internasional dan terbang dengan kelas satu saat, berpindah antar negara teluk. Jika Anda beruntung mengunjungi bandara di Arab Saudi, bukan hal mustahil melihat seekor unta bersantai di ruang tunggu VIP sambil menikmati susu kurma dengan kenyamanan kelas dunia. Ada satu hal yang sering membingungkan para pebisnis internasional.
yaitu sistem akhir pekan di Arab Saudi yang berbeda dari kebanyakan negara lain. Jika sebagian besar dunia menjadikan Sabtu dan Minggu sebagai hari libur, masyarakat Saudi menikmati akhir pekan pada hari Jumat dan Sabtu. Jumat merupakan hari suci dalam Islam yang dikhususkan untuk salat berjamaah dan waktu bersama keluarga, sehingga menjadi hari istirahat utama. Yang lebih menarik, pengaturan akhir pekan ini sebenarnya baru diterapkan beberapa tahun lalu. Hingga tahun 2013, akhir pekan di Arab Saudi jatuh pada hari Kamis dan Jumat. Perubahan menjadi Jumat dan Sabtu merupakan keputusan strategis untuk menyesuaikan diri dengan pasar global dan memperkuat hubungan perdagangan internasional. Perubahan yang tampak sederhana ini membawa dampak besar bagi sektor keuangan, bisnis, dan keterlibatan Arab Saudi dalam ekonomi dunia. Saat Anda melangkah ke dalam rumah atau tempat usaha di Arab Saudi, Anda akan langsung merasakan salah satu tradisi budaya paling indah, yaitu upacara kopi Arab. Ini bukan sekadar minum kopi, melainkan ritual berusia ratusan tahun yang mencerminkan keramahan, kehangatan, dan kehormatan dalam budaya Arab. Kahwa Saudi atau kopi Arab diseduh dengan kapulaga dan terkadang ditambahkan safron atau cengkeh, menghasilkan aroma yang sangat khas. Kopi ini disajikan dalam cangkir kecil tanpa pegangan yang disebut finjan, selalu ditemani kurma segar. Ada satu detail menarik yang sering luput dari perhatian orang luar, yaitu cangkir tidak pernah diisi penuh. Hal ini bukan kesalahan, melainkan tanda penghormatan dan kesiapan tuan rumah untuk terus menuangkan kopi. Saat tamu merasa cukup, mereka memberi isyarat dengan menggerakkan cangkir secara perlahan. Seluruh proses ini bertujuan membangun kebersamaan dan menunjukkan perhatian tulus kepada tamu. Budaya kopi ini kini tidak hanya hidup di rumah tradisional, tetapi juga berkembang dalam bentuk kafe modern yang ramai dikunjungi orang dari berbagai negara untuk merasakan keramahan Arab dalam suasana masa kini. Dalam kerangka visi 2030, Arab Saudi sedang membangun NEOM, sebuah kota raksasa senilai 500 miliar dolar yang terdengar seperti kisah fiksi ilmiah. Inti dari proyek ini adalah The Line, sebuah kota linier tanpa mobil yang sepenuhnya menggunakan energi terbarukan. The Line akan membentang sepanjang lebih dari 170 km, dengan lebar hanya 200 meter dan tinggi 500 meter, serta mampu menampung hingga 9 juta penduduk. Desainnya sangat revolusioner, hingga memungkinkan warga berpindah dari satu ujung ke ujung lain hanya dalam waktu 20 menit dengan sistem transportasi canggih. Ini bukan sekadar pembangunan kota, melainkan cara baru membayangkan kehidupan manusia yang selaras dengan teknologi dan alam. Arab Saudi tidak hanya membangun dalam skala besar, tetapi juga melampaui siapapun. Bandara Internasional Raja Fahd di Dammam memegang rekor sebagai bandara terbesar di dunia berdasarkan luas area, dengan total 780 km persegi. Sebagai gambaran, luasnya bahkan melebihi seluruh wilayah negara Bahrain. Meski saat ini hanya sebagian area yang digunakan untuk penerbangan, ukuran yang sangat besar ini memungkinkan pengembangan tanpa batas di masa depan. Seiring ambisi Arab Saudi menjadi pusat penerbangan global, di Jeddah terdapat air mancur Raja Fahd yang dikenal sebagai air mancur tertinggi di dunia. Air laut dari Laut Merah disemburkan hingga ketinggian 312 meter ke udara. Dibangun sebagai hadiah dari Raja Fahd pada dekade 1980-an. Air mancur ini dapat terlihat dari jarak 25 km dan menjadi salah satu ikon paling terkenal di Cakrawala Kota. Sementara itu di Mekah, Menara Abraj Al-Bait memiliki jam terbesar yang masih berfungsi di dunia. Diameter jam ini mencapai 43 meter dan terletak pada ketinggian 601 meter dari permukaan tanah. Jam tersebut dapat terlihat dari jarak 25 km dan berfungsi untuk menunjukkan waktu salat, sekaligus menghadirkan tampilan cahaya yang mengagumkan di malam hari, melayani kebutuhan praktis dan spiritual jutaan jemaah. Arab Saudi memiliki posisi yang sangat istimewa sebagai tempat lahirnya Islam. Agama terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 1,8 miliar penganut. Kerajaan ini menjadi rumah
bagi dua kota paling suci dalam Islam, yaitu Mekah. Tempat Nabi Muhammad dilahirkan sekitar tahun 570 Masehi dan menerima wahyu yang kemudian menjadi Al-Quran, serta Madinah, tempat beliau membangun komunitas muslim pertama dan dimakamkan. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu dari 5 rukun Islam, perjalanan suci tahunan ini menjadi salah satu pertemuan damai terbesar di dunia. Dengan jamaah dari lebih dari 180 negara berkumpul di lokasi-lokasi suci, identitas Islam begitu melekat pada keberadaan negara ini hingga warga non-Muslim tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Arab Saudi. Eksklusivitas agama ini menunjukkan betapa dalamnya pengaruh Islam terhadap setiap aspek kehidupan nasional, mulai dari sistem hukum dan norma sosial hingga kebijakan pemerintah dan aktivitas sehari-hari. Hari Nasional Arab Saudi pada tanggal 23 September mengubah seluruh negeri menjadi pesta besar yang sebanding dengan perayaan Tahun Baru di Times Square. Kota-kota dipenuhi hiasan cahaya yang megah, kembang api menerangi langit malam, dan masyarakat mengenakan pakaian tradisional untuk merayakan di jalanan hingga larut malam. Musik, parade, tarian rakyat, dan pesta spontan menciptakan suasana yang penuh semangat. Salah satu pemandangan paling mencolok adalah deretan mobil super yang dihiasi bendera nasional melaju di jalanan sebagai bentuk kebanggaan nasional. Akhir bulan Ramadan ditandai dengan Idul Fitri, sebuah perayaan penuh kebahagiaan setelah sebulan berpuasa dari fajar hingga senja. Orang-orang mengenakan pakaian baru terbaik mereka, saling bertukar hadiah, dan berkumpul bersama keluarga besar untuk menikmati hidangan khas seperti kabsa, mandi, dan salik. Anak-anak paling menantikan Aidia, yaitu hadiah uang dari orang dewasa yang membuat hari raya terasa sangat istimewa bagi mereka. Jika Anda sedang berusaha menjaga pola makan ketat, Arab Saudi bisa menjadi ujian terberat. Hidangan nasionalnya, kabsa, adalah sajian besar berupa nasi berbumbu safron dengan 1 ekor domba utuh di atasnya. Namun ada satu hal yang sering mengejutkan para pendatang, yaitu Anda tidak akan menemukan garpu atau pisau. Makan dengan tangan kanan bukan sekadar anjuran, melainkan keharusan. Jika Anda tanpa sengaja mulai makan dengan tangan kiri, Anda akan mendapat tatapan heran, karena tangan kiri secara budaya hanya digunakan untuk kebersihan pribadi. Karena panas ekstrem di siang hari, kehidupan sosial di Arab Saudi berubah total setelah matahari terbenam. Orang-orang yang berdiam di dalam rumah sepanjang hari mulai keluar menuju pusat perbelanjaan berpendingin udara, kafe modern, dan ruang sosial saat malam tiba. Di Jalan Tahlia di Riyadh, Anda bisa melihat anak muda berkeliling dengan mobil mewah, mengobrol di Starbucks sambil menikmati latte, dan merasakan udara malam yang lebih sejuk. Di tanah kuno ini, di mana pakaian tradisional dan norma budaya menciptakan suasana sosial yang tertutup, komunikasi romantis sering terjadi melalui bahasa yang paling halus namun kuat, yaitu tatapan mata. Keindahan mata orang Arab dipertegas dengan celak tradisional dan terlihat di balik kerudung elegan, menciptakan bentuk komunikasi yang telah menginspirasi penyair dan pendongeng selama berabad-abad. Bahasa tanpa suara ini menyampaikan perasaan dan hubungan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, membangun ikatan singkat namun bermakna antar jiwa. Bendera Arab Saudi dikenal karena tampilannya yang sangat khas. Latar belakangnya berwarna hijau dengan kalimat syahadat dalam tulisan Arab berwarna putih, serta gambar pedang horizontal di bawahnya. Karena syahadat dianggap suci, bendera ini tidak pernah dikibarkan setengah tiang dan tidak digunakan pada produk komersial atau pakaian. Untuk menjaga kehormatan, tulisan pada bendera harus selalu berada dalam posisi tegak. Saat dicetak pada kedua sisi, masing-masing sisi dibuat secara terpisah agar tulisan tetap terbaca dengan benar. Hal ini menjadikannya salah satu bendera langka yang tampil berbeda di bagian depan dan belakang. Ke-15 fakta ini memperlihatkan Arab Saudi yang jauh melampaui gambaran umum dan berita utama.
Ini adalah negara penuh kontradiksi, tempat tradisi kuno bertemu dengan inovasi modern, di mana hukum yang ketat berdampingan dengan kebebasan yang mengejutkan, serta kekayaan luar biasa menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakatnya. Dari unta bernilai jutaan dolar hingga kota yang menelan biaya ratusan miliar. Dari astronot perempuan hingga sistem pendingin bawah tanah, Arab Saudi terus menantang pandangan kita tentang apa yang mungkin terjadi di dunia modern. Fakta mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda pernah mengunjungi Arab Saudi? Atau justru cerita-cerita ini membuat Anda ingin merasakan langsung keunikan negara ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Karena saya membaca setiap komentar dan senang mendengar sudut pandang Anda tentang kenyataan luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.